Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi menelaah unsur intrinsik cerpen. Nah, pada pertemuan ini kita akan menelaah unsur-unsur intrinsik cerpen yang terdapat pada cerpen yang berjudul Anak-anak, sebelum kita lanjut untuk menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen Malini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ciri cerpen juga ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil, mencakup satu tindakan tunggal dengan fokus tematik. Unsur yang ada pada cerpen adalah latar, sudut pandang penceritaan, karakter atau tokoh, alur, bahkan gaya bahasa. Cerita pendek juga mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata. Supaya kita lebih memahaminya, mari kita simak cerpen berikut yang berjudul Malini. Malini adalah gadis desa yang cantik. Walaupun masih berada di bangku SD, tepatnya di kelas 3, ia sudah digemari oleh teman-temannya. Sampai ia SMP dan SMA, ia selalu ditemani oleh semua orang. Ia selalu dilayani dan tidak pernah sama sekali merasa kesulitan. Karena orang-orang selalu membantu dan melayaninya. Orang tuanya yang kaya raya juga selalu memberikan apa yang ia mau. Hingga sampai ia dewasa, Malini tumbuh menjadi gadis yang arogan dan semena-mena. Kecantikannya berbanding terbalik dengan sikapnya. Aku nggak mau makanan itu. Teman-temanku banyak nih. Buatkan lagi, Bi. Perintahnya kepada Bisumi, pembantu di rumahnya. Malini membuang biskuit yang sudah Bisumi serahkan di meja. Malini dan teman-temannya yang baru pulang sekolah ingin memakan buah-buah yang segar. Baik, Non. Bisumi kembali ke dapur dengan pasrah. Sementara Malini dan ketiga temannya kembali berbincang. Namun, tiba-tiba seseorang dari temannya bernama Nia berbicara. Kok kamu gitu, Malini? Kenapa, Nia? Tanya Malini masih belum sadar. Ibuku juga seorang pembantu. Aku melihat Bisumi seperti melihat ibuku. Apakah seperti itu juga perlakuan majikan ke pembantunya? Tanya Nia dengan berkaca. Ngapain kamu ngurusin Bisumi sih? Malini mengalihkan topik pembicaraan dan berusaha berbincang kembali dengan Hana dan Ria. Bukannya sok bijak, tapi sebagai teman, aku hanya mengingatkan. Sebaiknya kamu minta maaf sama Bisumi, Mal. Perbaiki juga sikap kamu selama ini. Nia berbicara berapi-api. Kok kamu ngatur-ngatur aku, Nia? Malini tambah berapi-api. Teman-teman, tenang, ujar Hana berusaha melerai. Iya guys, Ria menambahkan. Tidak semua selalu berpusat di kamu, Malini. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah menyesuaikan diri. Sikapmu yang arogan dan selalu merendahkan tidak berlaku di dunia ini. Hati-hati. Nia berusaha berbicara sebaik mungkin. Sebaiknya aku pulang dulu. Makasih ya, sudah mengundangku ke rumah mewah ini. Nia lalu berdiri dan meninggalkan rumah Malini.
lalu diikuti oleh Hana dan Ria. Tersisalah Malini di sofa ruang tamu. Ia menyendiri mendengar kata-kata Nia. Ia seolah tertohok dengan perkataan Nia yang menyakitkan, namun benar adanya. Nah, demikianlah kisah dari cerita pendek yang berjudul Malini. Sekarang kita akan lanjut menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Silahkan kalian simak hasil dari telaah unsur intrinsik cerpen Malini.